Ada jenis kejahatan yang tidak meninggalkan bukti, tidak ada luka terbuka, tidak ada suara jeritan, tapi efeknya bisa menghancurkan kepercayaan dirimu habis-habisan. Mereka menyakitimu bukan dengan tangan, tapi dengan kata, bukan dengan bentakan, tapi dengan sikap yang penuh pengkhianatan. Mereka membuatmu terlihat buruk. Lalu pura-pura tidak tahu apa-apa dan dunia diam saja, bahkan ikut mengarahkan jari padamu. Tiba-tiba kamu menjadi musuh bukan karena kamu salah tapi karena lebih mudah menyalahkanmu daripada menyelami kebenaran yang kamu simpan sendirian. Di momen seperti ini, kamu pasti bertanya diam-diam dalam hati, kenapa orang sejahat itu bisa hidup tenang? Kenapa aku yang tersiksa padahal aku yang disakiti? Dan dari situ muncul keinginan yang tidak bisa kamu abaikan. Membalas bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang lebih dalam, lebih sunyi, tapi lebih menyakitkan. Kamu ingin mereka hancur bukan karena dendam semata, tapi karena mereka harus tahu apa rasanya dihantui oleh kesalahan yang tidak pernah mereka akui. Filsuf Seneca pernah berkata, kadang penderitaan terbesar berasal dari hati yang tidak pernah disadarkan atas kejahatannya sendiri. Dan sekarang kamu akan belajar caranya. 5 langkah yang mampu mengguncang mental mereka tanpa kamu perlu memaki, tanpa kamu perlu menyentuh. Video ini bukan tempat untuk melampiaskan amarah, tapi tempat kamu belajar mengendalikan energi luka lalu mengubahnya jadi kekuatan yang membuat mereka retak perlahan-lahan dari dalam. Klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan simak sampai akhir. Karena apa yang akan kamu pelajari setelah ini bukan nasihat kosong, tapi balasan yang tak bisa mereka lawan. Sekarang mari kita mulai dengan cara pertama. Strategi yang akan mengubah keheninganmu menjadi teror bagi mereka. Cara pertama, bungkam mereka dengan transformasi dingin yang menggetarkan. Tak ada yang lebih mengganggu musuhmu selain keheninganmu dan evolusimu. Ada satu hal yang selalu ditunggu oleh orang yang menyakitimu. Reaksi. Mereka ingin kamu marah. Mereka ingin kamu membela diri. Mereka ingin kamu kehilangan kendali. Karena di sanalah mereka merasa berkuasa. Namun bayangkan ini. Alih-alih meledak kamu justru diam. Alih-alih memohon penjelasan, kamu memilih menjauh. Dan saat mereka pikir kamu akan hancur, kamu malah tumbuh. Ketenanganmu adalah hantaman pertama. Perubahanmu adalah kehancuran mereka. PIK Dr. Ramani Durvasula menyebutnya sebagai narcissistic injury trigger. Yakni saat seseorang yang bersikap merusak melihat target mereka justru makin sukses, makin percaya diri, dan tidak lagi terpengaruh. Bagi pelaku yang haus kontrol, ini tamparan yang tak terlihat, tapi menghancurkan ego mereka dari dalam. Dalam stekisme ini bukan balas dendam. Ini adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Disebut energi, yakni kekuatan batin untuk mengarahkan energimu bukan pada amarah, tapi pada perubahan. Bayangkan seekor ular yang dipukul, jika dia menyerang balik secara impulsif, ia mudah dilumpuhkan. Tapi jika dia diam, menyusup, dan tumbuh lebih kuat, dia akan muncul kembali sebagai ancaman yang tak lagi bisa diabaikan. Begitu pula kamu. Transformasi adalah bentuk perlawanan yang paling menggetarkan karena ia tidak datang dengan suara tapi dengan hasil. Dan ini bukan sekadar filosofi. Sebuah riset di bidang neuroscience dari University of California menemukan bahwa seseorang yang memfokuskan energi emosional ke dalam tindakan positif seperti membangun karir, memperbaiki tubuh, atau mengejar tujuan akan merangsang produksi dopamin dan mengaktifkan prefrontal cortex. Artinya, kamu tidak hanya menenangkan dirimu, tapi juga memulihkan sistem otakmu dari trauma dan memperkuat pusat kendali hidupmu sendiri. Sementara itu, orang yang menyakitimu tidak akan melihatmu menangis, tidak akan melihatmu runtuh. Yang mereka lihat adalah kamu yang berubah jadi sosok yang tak bisa lagi mereka sentuh. Dan setiap kali mereka mendengar namamu, mereka akan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka pernah melukai seseorang yang tidak bisa mereka hancurkan. Karena mereka tidak lagi melihat versi dirimu yang lama. Mereka melihat pantulan kegagalan mereka sendiri dalam bentuk kesuksesan dan ketenanganmu hari ini. Dan disitulah letak penderitaan mereka dimulai. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tak perlu membalas sama sekali. Jadi pertanyaannya sekarang, maukah kamu menghukum mereka dengan evolusimu atau membiarkan mereka terus percaya bahwa mereka menang? Pilihannya milikmu. Tapi satu hal pasti, transformasi bukan hanya penyembuhan. Ia adalah bentuk balas dendam paling diam dan paling mematikan. Cara pertama, bungkam mereka dengan transformasi dingin yang menggetarkan. Musik, cara pertama, bungkam mereka dengan transformasi dingin yang menggetarkan. Tak ada yang lebih mengganggu musuhmu selain keheninganmu dan evolusimu. Ada satu hal yang selalu ditunggu oleh orang yang menyakitimu. Reaksi. Mereka ingin kamu marah, mereka ingin kamu membela diri.
Mereka ingin kamu kehilangan kendali. Karena di sanalah mereka merasa berkuasa. Namun bayangkan ini, alih-alih meledak, kamu justru diam. Alih-alih memohon penjelasan, kamu memilih menjauh. Dan saat mereka pikir kamu akan hancur, kamu malah tumbuh. Ketenanganmu adalah hantaman pertama. Perubahanmu adalah kehancuran mereka. Psikolog Dr. Ramani Durvasula menyebutnya sebagai narcissistic injury trigger. Yakni saat seseorang yang bersikap merusak melihat target mereka. Justru makin sukses, makin percaya diri, dan tidak lagi terpengaruh. Bagi pelaku yang haus kontrol, ini tamparan yang tak terlihat tapi menghancurkan ego mereka dari dalam. Dalam stekisme ini bukan balas dendam. Ini adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Disebut energi, yakni kekuatan batin untuk mengarahkan energimu bukan pada amarah, tapi pada perubahan. Bayangkan seekor ular yang dipukul. Jika dia menyerang balik secara impulsif, ia mudah dilumpuhkan. Tapi jika dia diam, menyusup, dan tumbuh lebih kuat, dia akan muncul kembali sebagai ancaman yang tak lagi bisa diabaikan. Begitu pula kamu. Transformasi adalah bentuk perlawanan yang paling menggetarkan karena ia tidak datang dengan suara, tapi dengan hasil. Dan ini bukan sekadar filosofi. Sebuah riset di bidang neuroscience dari University of California menemukan bahwa seseorang yang memfokuskan energi emosional ke dalam tindakan positif seperti membangun karir, memperbaiki tubuh, atau mengejar tujuan akan merangsang produksi dopamin dan mengaktifkan prefrontal cortex. Artinya, kamu tidak hanya menenangkan dirimu, tapi juga memulihkan sistem otakmu dari trauma dan memperkuat pusat kendali hidupmu sendiri. Sementara itu, orang yang menyakitimu tidak akan melihatmu menangis, tidak akan melihatmu runtuh. Yang mereka lihat adalah kamu yang berubah jadi sosok yang tak bisa lagi sentuh. Dan setiap kali mereka mendengar namamu, mereka akan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka pernah melukai seseorang yang tidak bisa mereka hancurkan. Karena mereka tidak lagi melihat versi dirimu yang lama. Mereka melihat pantulan kegagalan mereka sendiri dalam bentuk kesuksesan dan ketenanganmu hari ini. Dan disitulah letak penderitaan mereka dimulai. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tak perlu membalas sama sekali. Jadi pertanyaannya sekarang, maukah kamu menghukum mereka dengan evolusimu atau membiarkan mereka terus percaya bahwa mereka menang? Pilihannya milikmu. Tapi satu hal pasti, transformasi bukan hanya penyembuhan, ia adalah bentuk balas dendam paling diam dan paling mematikan. Cara kedua, gunakan senjata psikologi dingin. Ketidaktergantungan total. Cara kedua, gunakan senjata psikologi dingin. Ketidaktergantungan total. Semakin kamu melepaskan, semakin mereka runtuh. Ketika seseorang menyakitimu, luka itu tak selalu datang dari apa yang mereka lakukan, tapi dari harapan yang masih kamu pegang setelahnya. Kamu berharap mereka menyesal dan ada klarifikasi. Kamu menunggu mereka sadar. Kamu ingin mereka mengakui dan meminta maaf. Walau hanya sekali bahwa apa yang mereka lakukan telah menghancurkanmu, tapi harapan itulah yang justru membuat mereka masih hidup dalam pikiranmu. Dan selama itu terjadi, mereka menang. Di masa lalu ada seorang sufi besar bernama Rabiah al-Adawiyah. Ia hidup dalam penderitaan sejak kecil, dijual sebagai budak, disiksa, diperlakukan seperti benda mati. Namun satu hal yang membuatnya tak bisa dikalahkan adalah jiwanya. Suatu malam setelah mengalami penderitaan bertahun-tahun, tuannya menemukan Rabiah tengah berdoa dengan air mata mengalir. Namun wajahnya tenang. Ia tidak berdoa agar tuannya binasa. Ia tidak menangis meminta pembalasan. Ia hanya berdoa agar hatinya dikuatkan untuk tidak tergantung kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Dan sejak malam itu Rabiah tak lagi bisa dikendalikan oleh siapapun. Bukan karena ia melawan secara fisik, tapi karena tak ada lagi ketergantungan dalam dirinya. Beberapa tahun kemudian tuannya memohon agar ia tetap tinggal. Namun Rabiah memilih pergi dengan tenang karena ia sudah bebas bahkan sebelum dilepaskan. Ketidakgantungan bukan berarti kamu tidak pernah disakiti, tapi kamu memutus aliran kekuatan yang selama ini kamu berikan pada mereka. Dalam psikologi trauma ini disebut attachment recovery, yaitu proses saat seseorang menyadari bahwa keterikatannya pada pelaku justru memperpanjang luka. Dan begitu ia melepaskan harapan, penantian, bahkan amarah, ia mengambil kembali semua kendali atas dirinya. Dalam stekisme ini disebut apatia. Bukan mati rasa, tapi tidak lagi memberikan kekuasaan emosional kepada orang yang tidak pantas memilikinya. Dan ini bukan sekadar konsep. Sebuah studi dari Harvard Medical School menunjukkan ketika seseorang berhenti memikirkan atau merespons orang yang menyakitinya, bagian otak yang mengatur kecemasan dan reaksi emosional seperti amigdala dan korteks prefrontal mengalami perbaikan struktur dan fungsi.
Tubuh menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih tajam dan rasa percaya diri kembali pulih. Sementara itu bagi mereka yang pernah menyakitimu, diam-diam akan muncul kegelisahan. Mereka akan mulai bertanya, kenapa kamu tidak bereaksi? Kenapa kamu tidak membalas? Kenapa kamu bisa begitu tenang? Dan disitulah mereka mulai runtuh perlahan. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu menarik kembali seluruh kekuatan yang selama ini mereka nikmati darimu. Tanpa kamu sadari kamu bukan lagi mangsa. Kamu bukan lagi korban. Kamu adalah seseorang yang tak bisa disentuh oleh mereka bahkan dalam pikiran. Jadi renungkan ini dalam-dalam. Semakin kamu melepaskan, semakin mereka kehilangan pijakan. Dan seseorang yang tidak lagi bergantung adalah seseorang yang tak bisa dihancurkan. Cara ketiga, paksa mereka menonton kesuksesanmu dari jauh. Cara ketiga, paksa mereka menonton kesuksesanmu dari jauh. Orang yang menyakitimu paling menderita ketika melihatmu berhasil tanpa mereka. Ada rasa sakit tertentu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yaitu ketika seseorang yang pernah kamu rendahkan tiba-tiba melampaui semua yang pernah kamu banggakan. Dan rasa sakit ini bukan milikmu, tapi milik mereka. Karena mereka pernah menyakitimu dengan satu keyakinan bahwa kamu tidak akan bisa bangkit, bahwa kamu akan selamanya tertinggal, terpuruk, dan patah. Mereka mengira kamu tidak akan pernah cukup kuat untuk hidup tanpanya. Tapi mereka salah. Kamu tidak hanya bangkit, kamu naik begitu tinggi hingga mereka tidak lagi bisa menyentuhmu. Bahkan hanya untuk sekedar dibandingkan. Sebuah riset dari Harvard Business Review menemukan bahwa perasaan tertinggal dari orang yang pernah kita anggap remeh menimbulkan kecemasan psikologis yang lebih dalam dibandingkan kekalahan dari sosok yang memang kita anggap kuat sejak awal. Artinya semakin rendah mereka pernah menilai kamu, semakin tinggi derita yang mereka rasakan saat kamu berhasil. Mereka akan melihatmu dari kejauhan. Bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan rasa sesak. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Tapi setiap unggahan pencapaianmu adalah hantaman pelan yang menampar harga diri mereka. Dan inilah poin paling penting. Kamu tidak perlu berteriak, kamu tidak perlu membalas. Cukup biarkan reputasimu tumbuh. Cukup biarkan dirimu bersinar. Dan biarkan mereka duduk di bangku penonton menyaksikan pertunjukan megah yang tidak lagi memberi mereka tiket masuk. Dalam filsafat Stoik, hal ini sejalan dengan prinsip virtus, yaitu kebajikan hidup yang dibangun dari kerja diam, ketekunan pribadi, dan pertumbuhan tanpa validasi. Marcus Aurelius pernah berkata, jalan terbaik untuk membalas mereka yang menghinamu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Dan itu berarti kamu tidak perlu menjelekkan mereka. Kamu tidak perlu menyeret nama mereka dalam perdebatan. Biarkan pencapaianmu menjadi cermin besar yang memantulkan kebodohan mereka saat pernah meremehkanmu. Gunakan rasa sakitmu sebagai bahan bakar. Bukan untuk membakar balik, tapi untuk terbang lebih tinggi. Karena dari ketinggian itulah mereka akan melihatmu dengan mata iri, dengan dada sesak, dengan kepala tertunduk karena sadar. Mereka kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka jangkau lagi. Dan kamu tidak hanya menang. Kamu menghilang dari jangkauan mereka sebagai versi terbaik dari dirimu sendiri. Cara keempat, tanamkan keraguan dalam pikiran mereka tanpa berkata apapun. Cara keempat, tanamkan keraguan dalam pikiran mereka tanpa berkata apapun. Keraguan adalah racun paling mematikan perang mental. Dalam setiap konflik, musuh terbesar seseorang bukan senjata dari luar, melainkan bisikan dari dalam kepalanya sendiri. Dan jika kamu ingin menghancurkan mental seseorang yang telah menyakitimu, bukan dengan kemarahan, bukan dengan debat, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih menusuk, diam. Bukan diam biasa, tapi diam yang ambigu. Diam yang tidak memberi kejelasan, tidak memberi penolakan, tidak memberi amarah. Hanya ketenangan yang tak bisa mereka baca. Dalam psikologi sosial, teknik ini disebut ambiguo silence. Strategi komunikasi pasif yang membuat seseorang terjebak dalam labirin asumsi dan kecemasan. Mereka tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Mereka tidak tahu apakah kamu masih sakit hati atau sudah tidak peduli sama sekali. Mereka tidak tahu apakah kamu masih memperhatikan atau telah benar-benar melupakan. Dan disinilah racunnya mulai bekerja. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah keterlaluan? Kenapa dia tidak membalas sama sekali? Kenapa justru dia terlihat bahagia? Keraguan ini tumbuh seperti jamur dalam gelap, pelan tanpa suara, tapi menghancurkan dari dalam. Kamu mungkin berpikir, bukankah lebih memuaskan jika kamu melabraknya, membongkar semuanya, dan membuatnya malu? Tidak. Itu hanya memberi mereka sesuatu untuk dilawan. Tapi jika kamu menghilang tanpa suara, tanpa penjelasan,
Tanpa klarifikasi, kamu menciptakan kekosongan psikologis yang membuat mereka harus berhadapan dengan ketakutan mereka sendiri. Dan manusia paling takut pada hal yang tidak mereka pahami. Dalam stoikisme, inilah bentuk kontrol tertinggi. Tidak perlu bereaksi untuk menunjukkan kekuatan. Karena seperti yang dikatakan Epictetus, jika kamu ingin menang, jangan hanya bertarung. Buat musuhmu bingung kenapa kamu tidak bertarung. Bayangkan kamu seperti cermin buram yang tidak memantulkan bayangan mereka lagi. Setiap kali mereka mencoba membaca reaksi wajahmu, yang mereka temukan hanyalah ketenangan. Bukan karena kamu tidak merasa, tapi karena kamu telah mengalihkan fokus ke dalam dirimu sendiri. Dan saat itulah mereka mulai berperang dengan diri mereka sendiri. Mereka menciptakan ribuan skenario. Mereka mulai menyesali tindakan mereka. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tidak memberi mereka kesempatan untuk tahu apakah mereka sudah kehilanganmu selamanya. Kesimpulannya, diam yang penuh makna lebih menghancurkan daripada kata-kata yang berapi-api. Karena dalam diam itulah kamu menanamkan satu racun kecil yang pelan-pelan tumbuh, keraguan. Dan tidak ada yang lebih menyiksa daripada merasa bersalah pada seseorang yang tidak lagi memperlihatkan bahwa dia terluka. Kamu menang tanpa bentakan, tanpa ledakan. Kamu menghancurkan mereka dengan cara kelima. Kembalikan kuasa hidupmu dan tutup pintu selamanya ketenangan. Cara kelima, kembalikan kuasa hidupmu dan tutup pintu selamanya. Seseorang tak bisa menyakitimu lagi jika mereka bahkan tak tahu kamu masih hidup. Ada satu jenis kekuasaan yang tidak bisa direbut kembali lewat amarah, bukan lewat debat, bukan pula lewat konfrontasi. Kekuasaan itu bernama kendali atas atensimu sendiri. Dan inilah senjata paling dingin dalam peperangan psikologis menghapus eksistensi mereka dari hidupmu sepenuhnya. Pernahkah kamu merasa hidupmu dikuasai oleh seseorang? Bahkan setelah mereka pergi, kamu tidak lagi bersua, tapi kamu masih memikirkan mereka, masih membuka profilnya, masih menunggu update dari kehidupannya, masih menyimpan satu celah dalam pikiranmu untuk sosok yang telah menghancurkanmu. Dan kamu pikir itu biasa, tapi sebenarnya itulah bentuk ketundukan paling yang tidak kamu sadari. Karena mereka masih tinggal bukan di rumahmu, bukan di kamarmu, tapi di dalam benakmu. Langkah ini adalah langkah paling tenang, tapi paling brutal. Blokir mereka dari seluruh dimensi hidupmu secara sosial, secara emosional, dan yang paling penting secara eksistensial. Bukan karena kamu benci, tapi karena mereka tidak lagi punya tempat. Dalam dunia terapi perilaku kognitif ini dikenal sebagai severance identity, pemutusan total seluruh asosiasi internal dengan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita. Itu artinya kamu tidak sekedar berhenti bicara dengan mereka. Kamu berhenti menjadikan mereka variabel dalam hidupmu. Mereka tidak lagi relevan. Mereka tidak punya akses. Mereka bahkan tidak tahu kamu sedang tumbuh. Dan itulah yang paling menghancurkan bagi mereka. Mereka tidak hanya kalah, mereka dihapus dari dunia yang dulu mereka kendalikan. Stoikisme menyebut ini sebagai puncak dari oikeosis, penyelarasan dengan diri sendiri. Ketika kamu benar-benar sadar bahwa kamu adalah penguasa wilayah batinmu dan tak seorang pun boleh berkeliaran di sana tanpa izin. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal tersebut, tapi oleh penilaianmu atasnya dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu. Dan dalam hal ini, kamu tidak hanya mengubah penilaian. Kamu mencabut hak mereka atas eksistensi dalam dunia mentalmu. Kamu tidak menunggu mereka kembali karena pintu itu sudah kamu tutup dan kuncinya kamu buang ke jurang waktu yang tidak bisa dijangkau siapapun. Jadi, bila kamu bertanya, bagaimana cara paling sunyi tapi paling telak menghancurkan mereka? Jawabannya adalah ini. Hidup sepenuhnya. Tanpa mereka tahu bahwa kamu masih hidup. Biarkan mereka menduga, biarkan mereka mencari, dan biarkan kegelisahan itu tumbuh jadi kepastian bahwa mereka tak akan pernah menemukanmu lagi. Kamu bukan hanya bangkit, kamu lenyap dari dunia yang pernah mereka kendalikan dan menciptakan duniamu sendiri. Dan saat itulah mental mereka mulai runtuh. Karena mereka sadar satu hal, mereka bukan siapa-siapa lagi bagimu. Dan tidak ada hukuman yang lebih menghancurkan daripada dilupakan sepenuhnya oleh orang yang dulu mereka pikir tak akan pernah bisa hidup tanpanya. Penutup, hancurkan mereka dengan ketangguhan yang tak bisa mereka ganggu lagi. Penutup. Hancurkan mereka dengan ketangguhan yang tak bisa mereka ganggu lagi. Kamu tidak mengalahkan mereka dengan amarah. Kamu menghancurkan mereka dengan keheningan, pencapaian, dan kebebasan total. Ingat, kamu tidak butuh senjata untuk membalas. Kamu hanya perlu ketenangan yang tak bisa diganggu. Dan satu persatu mereka yang dulu menyakitimu akan melihat bahwa mereka telah kehilangan satu-satunya hal yang memberi kekuatan. Atas kamu hanya menang,
kamu tak bisa disentuh. Dan itu teman-teman adalah bentuk pembalasan paling dahsyat dalam dunia stoik dan psikologi manusia. Jika kamu merasa video ini menyentuh luka yang selama ini kamu simpan, klik subscribe, nyalakan notifikasi dan bagikan ke mereka yang sedang mencari kekuatan untuk bangkit. Bukan untuk membalas dengan kekerasan, tapi dengan kemenangan sunyi yang mengguncang dunia. Yeah.